Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jahira Ajradawani dengan NIM 210710032. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Hayatun Nufus, SPDI, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis deskriptif data tunggal. Nah, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Pada materi pertama, kita akan membahas ukuran pemusatan data. Nah, apa aja sih yang ada di ukuran pemusatan data? Yang pertama itu ada rata-rata atau min. Rata-rata atau min merupakan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Cara mencari rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Dengan keterangan, X bar merupakan rata-rata atau min, XI merupakan data ke I, dan N merupakan banyaknya data. Kemudian ada median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar atau sebaliknya, dari data terbesar ke data terkecil. Cara mencari median ada dua. Yang pertama, cara mencari median untuk data ganjil, yaitu ME sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Yang kedua, cara mencari median untuk data genap. ME sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, yang terakhir ada modus. Modus merupakan data yang mempunyai frekuensi tertinggi, atau dengan istilah lain disebut data yang paling sering muncul. Ada data yang bermodus tunggal, bermodus ganda, atau lebih dari satu, dan tak bermodus. Materi selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Pada ukuran penyebaran data ini, yang pertama ada kuartil, atau yang dilambangkan dengan II. Kuartil adalah nilai yang membagi kumpulan data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kemudian ada kuartil tengah atau Q2, dan ada kuartil atas atau Q3. Cara mencari letak kuartil yaitu QI sama dengan data ke I dikali dengan N ditambah 1 dibagi 4. Yang kedua ada desil atau yang dilambangkan dengan DI. Desil adalah nilai yang membagi kumpulan data terurut menjadi 10 bagian sama banyak. Cara mencari letak desil yaitu DI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi dengan 10. Atau yang dilambangkan dengan PI. Persentil adalah nilai yang membagi kumpulan data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Cara mencari persentil yaitu PI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Nah, jadi perbedaan antara kuartil, desil, dan persentil yaitu kalau kuartil dibagi dengan 4, desil dibagi dengan 10, dan persentil dibagi dengan 100. Selanjutnya ada simpangan baku atau yang dilambangkan dengan S. Simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Untuk mencari simpangan baku, teman-teman bisa lihat rumus yang ada di video. Nah, selanjutnya ada varians atau yang dilambangkan dengan S kuadrat. Varians merupakan kuadrat dari simpangan baku menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data. Untuk menambah pemahaman teman-teman, langsung saja kita bahas contoh soal berikut ini. Pada soal sudah ada data hasil motivasi belajar kelas eksperimen 3A. Kemudian, carilah rata-rata atau min, median, modus, kuartil, Q1, Q2, dan Q3, desil ke-6, persentil ke-45, simpangan baku, dan varian. Untuk memudahkan teman-teman dalam menyelesaikan soal, maka terlebih dahulu kita bisa mengurutkan data dari data terkecil ke data terbesar. Setelah data diurutkan, langsung saja kita cari rata-rata atau min. Rumus mencari rata-rata yaitu
X bar sama dengan sigma XI dibagi N. X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, yaitu 23. Setelah semua data dijumlahkan, maka diperoleh X bar sama dengan 1245 dibagi dengan 23. Maka X bar sama dengan 54,13. Jadi, rata-rata dari data hasil motivasi belajar kelas eksperimen 3A adalah 54,13. Kemudian mencari median. Rumus mencari median yaitu ME sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi dengan 2. ME sama dengan data ke 23 ditambah 1 dibagi dengan 2. ME sama dengan data ke 12. Jadi, nilai median untuk data tersebut adalah 56. Selanjutnya mencari modus atau nilai yang paling sering muncul. Dari data hasil motivasi belajar kelas eksperimen 3A, modusnya adalah 46, karena 46 muncul sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita mencari kuartil, Q1, Q2, dan Q3. Cara mencari kuartil yaitu Qi sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi dengan 4. Untuk N merupakan banyaknya data. Sekarang langsung saja kita mencari kuartil bawah atau Q1. Q1 sama dengan data ke 1 dikali 23 ditambah 1 dibagi dengan 4. Q1 sama dengan data ke 24 dibagi 4. Q1 sama dengan data ke 6. Maka nilai dari Q1 sama dengan 48. Selanjutnya kuartil tengah atau Q2. Q2 sama dengan data ke-2 dikali dengan 23 ditambah 1 dibagi 4. Q2 sama dengan data ke-2 dikali 24 dibagi 4. Nah, 2 dikali 24 kan 48. Kemudian kita bagi dengan 4, maka Q2 sama dengan data ke-12. Maka nilai dari Q2 sama dengan 56. Selanjutnya, kita cari kuartil atas atau Q3. Q3 sama dengan data ke-3 dikali dengan 23 ditambah 1 dibagi dengan 4. Q3 sama dengan data ke-3 dikali 24 dibagi 4. Q3 sama dengan data ke-18. Maka nilai dari Q3 adalah 59. Kemudian kita mencari desil. Pada soal, kita diminta mencari desil ke-6 dari data hasil motivasi belajar kelas eksperimen 3A. Cara mencari letak desil yaitu letak DI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Letak D6 sama dengan data ke-6 dikali 23 ditambah 1 dibagi dengan 10. Letak D6 sama dengan data ke-144 dibagi dengan 10. Letak D6 sama dengan data ke-14,4. Jadi letak desil ke-6 terletak pada data ke-14,4. 14,4 terletak di antara data 14 dan 15. Cara mencari nilai desil ke-6 yaitu D6 sama dengan data ke-14 ditambah 0,4 dikali data ke-15 dikurang data ke-14. D6 sama dengan 57 ditambah 0,4 dikali 57 dikurang 57. D6 sama dengan 57 ditambah 0,4 kali 0. Karena 57 dikurang 57 sama dengan 0. Kemudian D6 sama dengan 57. Jadi, nilai desil ke-6 adalah 57. Selanjutnya kita mencari persentil. Pada soal kita diminta untuk mencari persentil ke-45. Cara mencari persentil yaitu
PI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi dengan 100. Nah, untuk mencari persentil ke-45, maka letak P45 sama dengan data ke-45 dikali dengan 23 ditambah 1 dibagi 100. Letak persentil ke-45 sama dengan data ke-1080 dibagi 100. Letak persentil 45 sama dengan data ke-10,8. Nah, kita udah dapat nih. Letak persentil ke-45 itu antara data ke-10 dan data ke-11. Maka, untuk mencari nilai persentil ke-45, yaitu persentil 45 sama dengan data ke-10 ditambah 0,8 dikali data ke-11 dikurang data ke-10. P45 sama dengan 53 ditambah 0,8 dikali 54 dikurang 53. P45 sama dengan 53,8. Jadi nilai persentil ke-45 dari data hasil motivasi belajar kelas eksperimen 3A adalah 53,8. Untuk memudahkan mencari simpangan baku, kita dapat menyajikan data seperti berikut. Kemudian kita masukkan ke rumus simpangan baku, maka diperoleh S sama dengan akar 23 dikali 68.015 dikurang 1245 kuadrat dibagi 23 dikali 23 dikurang 1. S sama dengan akar 1.564.345 dikurang 1.550.025 dibagi 23 dikali 22. S sama dengan akar 14.320 dibagi 504. Maka diperoleh S sama dengan 28,41. Kemudian untuk mencari varian, kan sudah diketahui nih, simpangan bakunya itu 28,41. Untuk mencari varians, berarti S kuadrat sama dengan 28,41 kuadrat. S kuadrat sama dengan 56,82. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe ya.